Kenapa seorang guru harus melakukan pengembangan pembelajaran? Karena seorang guru dalam pembelajaran merupakan suatu usaha manusia yang penting dan bersifat kompleks, sehingga dalam upaya pembelajaran dapat memilih, menetapkan, mengembangkan metode atau proses dalam suatu pembelajaran yang akan dikembangkan oleh seorang guru. Dampak positif seorang melakukan pengembangan pembelajaran. Satu, seorang guru adalah salah satu sumber ilmu pengetahuan karena gurulah sumber belajar siswa dalam mengakses materi pembelajaran. Dua, dalam pengembangan pembelajaran munculnya metode pembelajaran yang dapat memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Tiga, sistem pembelajaran juga tidak harus melalui tatap muka karena adanya kemajuan teknologi dalam proses pembelajaran yang tidak harus mempertemukan guru dan siswa. Empat, dapat memunculkannya kreativitas tanpa batas karena dalam pengembangan bisa mengembangkan proses pembelajaran yang baik. Dampak negatif melakukan pengembangan pembelajaran, yaitu dalam pengembangan pembelajaran dapat menimbulkan sikap yang kurang baik pada setiap individu karena dalam proses pembelajaran dapat semua bisa melakukan pembelajaran dengan baik, serta seorang guru proses pembelajaran dalam pengajaran dapat melakukan suatu materi pembelajaran yang jelas dan tidak akan efektif jika seorang guru tidak memiliki karakteristik dalam pengembangan sebuah proses belajar. Dua, faktor-faktor yang harus dilakukan pengembangan pembelajaran. Ada dua, yaitu faktor internal. Faktor internal adalah setiap melakukan pengembangan yang dilakukan memiliki kendala dari kecil maupun terbesar. Dalam pengembangan guru, dari faktor internal ada beberapa cara, antara lainnya kesadaran, bakat, dan minat. Kesadaran yaitu berhubungan dengan potensi-potensi kejiwaan bahwa kemampuan inteligensi yang di dalam seorang guru harus dengan ditemukan. Kedua, bakat dan minat yaitu menentukan salah satu proses pembelajaran, proses faktor utama dalam mencapai sebuah kesuksesan dan mengembangkan pembelajaran. Dua, faktor eksternal yaitu bersumber dalam faktor latar belakang pendidikan dan pengalaman. Latar belakang pendidikan, seorang guru harus menyiapkan seorang yang mampu dan terampil dalam suatu bidang pendidikan dalam pengalamannya. Dua, yaitu pengalaman, seorang guru harus melakukan aktivitas tertentu agar dapat melakukan aktivitas usaha tertentu sekaligus belajar dari pengalaman belajarnya. Tiga, yang dikembangkan guru selain bahan ajar, yaitu satu, melakukan sebuah perencanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Karena dalam RPP kita harus melakukan persiapan pembelajaran mulai dari silabus, metode, teknik, strategi maupun materi pembelajaran. Kedua, dapat mengembangkan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Ketiga, metode atau model pembelajaran yang dilakukan saat dalam membuat bahan ajar, serta penilaian yang harus mencakup ranah kognitif, afektif, serta psikomotorik. Empat, langkah-langkah dalam mengembangkan pembelajaran. Satu, harus menentukan materi, metode, teknik, dan strategi dalam sebuah pembelajaran. Menentukan materi sesuai dengan pembelajaran. Dua, metode yang digunakan harus seperti metode demonstrasi, drama, tanya jawab, penugasan. Tiga, teknik dan strategi. Agar kita bisa dapat melakukan sebuah pembelajaran, kita harus melakukan kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan secara tujuan pembelajaran dan cara yang dilakukan seorang guru, yaitu mengimplementasikan suatu metode.
dilakukan dalam pembuatan bahan ajar? 1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. 2. Identifikasi jenis-jenis materi pengajaran seperti tema dan tema. 3. Memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 4. Penentuan cakupan dan urutan bahan ajar. 5. Simulasi sumber bahan ajar.